Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Sagita dengan NIM 2310271 dari program studi PGSD. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya untuk memenuhi tugas penilaian ujian tengah semester 2 mata kuliah pengembangan kurikulum SD dengan dosen pengampu Ibu Febriani Yuli Satriani. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Pengertian prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip pengembangan kurikulum adalah panduan atau pedoman dasar yang digunakan dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kurikulum pendidikan. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa kurikulum yang dikembangkan relevan, efektif, dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Macam-macam sumber prinsip pengembangan kurikulum. Berikut ini adalah macam-macam sumber prinsip pengembangan kurikulum. Pertama, ada filosofis. Prinsip ini berakar pada berbagai filosofi pendidikan seperti idealisme, realisme, pragmatisme, dan eksistensialisme. Filosofi pendidikan menentukan tujuan akhir pendidikan dan membantu dalam membentuk kurikulum yang mencerminkan nilai-nilai dan keyakinan yang dipegang oleh masyarakat atau lembaga pendidikan tersebut. Kedua, ada psikologis. Prinsip psikologis berkaitan dengan perkembangan kognitif, emosional, dan sosial peserta didik. Teori-teori seperti perkembangan kognitif Piaget, teori belajar konstruktivis, dan teori motivasi digunakan untuk merancang kurikulum yang sesuai dengan tahapan perkembangan dan kebutuhan psikologis peserta didik. Ketiga, ada sosiologis. Prinsip ini menekankan pada peran pendidikan dalam membentuk individu yang mampu berkontribusi positif dalam masyarakat. Kurikulum dikembangkan untuk mencerminkan nilai-nilai sosial, budaya, ekonomi dari komunitas serta untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan sosial yang ada. Keempat, pengetahuan atau disiplin ilmu. Kurikulum harus mencerminkan perkembangan dan pengetahuan terbaru dalam berbagai disiplin ilmu. Prinsip ini memastikan bahwa materi yang diajarkan adalah mutakhir dan relevan untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Ada kebutuhan dan minat peserta didik. Prinsip ini menekankan pentingnya memperhatikan kebutuhan, minat, dan bakat peserta didik dalam pengembangan kurikulum. Kurikulum harus fleksibel dan adaptif untuk memenuhi kebutuhan individu memenuhi individu peserta didik. Karena ada perkembangan zaman dan teknologi. Prinsip ini mengakui pentingnya mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Kurikulum harus dirancang untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi masa depan yang terus berubah dengan keterampilan teknologi dan adaptabilitas yang tinggi. Ketujuh, ada kebijakan dan regulasi pendidikan. Prinsip ini mengacu pada kebijakan pemerintah, standar nasional, dan regulasi pendidikan yang harus dipatuhi dalam pengembangan kurikulum. Ini termasuk standar kompetensi kurikulum nasional dan pedoman yang ditetapkan oleh otoritas pendidikan. 8. Ada evaluasi dan penilaian. Prinsip evaluasi memastikan bahwa kurikulum yang dikembangkan mencakup mekanisme penilaian yang efektif dan mengukur pencapaian tujuan pendidikan. Evaluasi yang berkelanjutan juga penting untuk merevisi dan memperbaiki kurikulum sesuai dengan hasil penilaian. Dengan memadukan berbagai sumber prinsip ini, pengembangan kurikulum dapat menghasilkan program pendidikan yang komprehensif, relevan, adaptif, dan mampu memenuhi kebutuhan individu seperti peserta didik dan masyarakat keseluruhan. Tipe-tipe prinsip pengembangan kurikulum. Berikut adalah beberapa tipe prinsip pengembangan kurikulum yang umum digunakan. Pertama, ada prinsip relevansi. Kurikulum harus relevan dengan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Kedua, ada prinsip fleksibilitas. Kurikulum harus memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi serta kebutuhan individu peserta didik. Ketiga, ada prinsip kontinuitas. Pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan keseimbangan antara berbagai jenjang pendidikan sehingga menjadi kelanjutan dan keterkaitan materi pelajaran. Keempat, ada prinsip efisiensi. Kurikulum harus dirancang sedemikian rupa hingga penggunaan waktu, tenaga, sumber daya lainnya bisa efektif dan efisien. 5. Ada prinsip keseimbangan. Kurikulum harus mempertimbangkan keseimbangan antara berbagai aspek pendidikan seperti kognitif, afektif, dan psikomotorik. Keenam, ada prinsip kesatuan. Kurikulum harus mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dan kegiatan sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. 7. Ada prinsip pengembangan diri. Kurikulum harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan diri sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. 8. Ada prinsip partisipasi. Pengembangan kurikulum harus melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk guru, orang tua, dan masyarakat. 9. Prinsip akuntabilitas.
Kurikulum harus memiliki mekanisme evaluasi yang transparan dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan tercapai. 10. Ada prinsip inovasi. Kurikulum harus terbuka terhadap inovasi dan perubahan yang bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Macam-macam prinsip pengembangan kurikulum. Berikut adalah beberapa macam pengembangan kurikulum. 1. Ada kurikulum berbasis kompetensi. Fokus pada pengembangan kompetensi siswa baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik, menekankan bahwa pencapaian kompetensi atau kemampuan yang spesifik. 2. Kurikulum berbasis tema, mengintegrasikan berbagai mata pelajaran tertentu sebagai tema, membantu siswa memahami hubungan antar disiplin ilmu melalui tema yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. 3. Kurikulum berbasis proyek. Siswa belajar melalui penyelesaian proyek-proyek yang relevan dan bermakna, mendorong keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaboratif, dan komunikasi. 4. Ada kurikulum berbasis teknologi, menggunakan teknologi sebagai alat utama dalam proses pembelajaran. 5. Ada kurikulum terpadu, mengintegrasikan berbagai mata pelajaran untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih holistik. 6. Ada kurikulum lokal, disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik lokal satu daerah. 7. Ada kurikulum internasional, mengadopsi standar pendidikan internasional, membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang diakui secara global, seringkali dengan bahasa pengantar yang berbeda. 8. Ada kurikulum inklusif, dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan semua siswa termasuk mereka dengan kebutuhan khusus, menekankan pada aksesibilitas dan pembelajaran yang berkeadilan bagi semua siswa. 9. Kurikulum mandiri, memberikan kesempatan pada sekolah atau guru untuk mengembangkan kurikulum mereka sendiri sesuai dengan kebutuhan siswa dan visi pendidikan mereka, mendorong inovasi dan kreativitas dalam proses pembelajaran. 10. Ada kurikulum berbasis budaya, mengintegrasikan unsur budaya dalam proses pembelajaran, mendorong pelestarian dan penghargaan terhadap budaya lokal maupun nasional.